Halo guys, selamat datang kembali di channel Japswipe Tech Review. Seperti biasa, kita akan bahas barang-barang tech terbaru supaya kalian nggak ketinggalan sama tren yang lagi ada sekarang. Sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih kayak ngeliat suatu barang, terus kalian pikir nih, wah overpriced. Tapi begitu kalian akhirnya nyoba beli barangnya atau nyoba pakai barangnya, baru kalian ngerti kenapa dia ditaruh di harga seperti itu. Nah, ini kejadian yang gue alamin dengan barang yang satu ini. Yuk, langsung aja kita mulai reviewnya. Gue pikir awalnya lighting ini overpriced, ini mahal, cuman gara-gara desainnya kayak kamera jadul. Tapi ternyata desain keren dari lighting ini itu cuma bonus dari yang bakal kalian dapetin dari pembelian lighting yang satu ini. Begitu gue cobain, gue malah ngerasa kalau lighting ini underpriced. Soalnya fiturnya lengkap banget, bahkan ada fitur yang gue pikir gak mungkin bisa ada di lighting sekecil ini. Dari yang awalnya gue pikir gue gak butuh lighting ini, malah jadi butuh banget. Lighting yang kita bahas hari ini adalah Easy Mode Nova 60W. Ya, yuk kita mulai dari unboxingnya dulu. Oke, dari dus luarnya kita bisa lihat beberapa fitur utamanya. Yang pertama ada 97 CRI, yang artinya warna dari lighting ini itu natural, kayak matahari. Jadi skin tone bakal lebih bagus dan warnanya juga lebih akurat. Selain itu, dia bisa di-connect lewat aplikasi handphone menggunakan mini bounce mount dan dia ada smart cooling. Nah, smart cooling ini karena si lighting ini itu ada mode silent, nanti akan gue jelasin. Sekarang kita buka dulu dusnya. Oke. Nah, packagingnya oke banget. Yang pertama kalian dapetin dari pembelian lighting ini adalah kalian bakal dapet hard case seperti ini. Ya, jadi kalian nggak usah bingung nih buat bawa lightingnya kayak gimana karena udah dapat casing ini. Nah, casing ini muat banyak, nggak cuma muat lightingnya tapi juga muat charger, muat grip. Nah, kita pokoknya lihat dulu deh, kita buka ya. Nah, oke. Yang pertama ada ini ya, kartu garansinya. Jadi kalau kalian beli lighting ini udah dapat kartu garansi karena ini brand resmi ada di Indonesia. Terus dapat panduan pengguna, dimana di sini kalian dijelasin nih setiap tombolnya itu untuk apa, bisa ngapain aja gitu ya. Ini udah dijelasin semua, termasuk beberapa spek-spek lain dari lighting ini. Nah, ini kalau kalian mau baca dulu silahkan, bisa di pause ya. Yang berikutnya ada buku panduan untuk penggunaan aplikasi. Ya, jadi kalau kalian mau install aplikasinya bisa scan QR ini, bisa di-download, and then accept. Nanti kita akan tunjukin deh gimana ya cara penggunaan di smartphone-nya. Nah, ini lightingnya ya. Jadi ukurannya cuma segini, kecil banget nih, telapak tangan ya, segini nih. Ini bentuknya dari depan, dari samping, dari bawah, dari belakang. Secara sekilas ini nggak kayak lighting ya, tapi kayak kamera analog zaman dulu, medium format ya, kayak gini bentuknya. Yang berikutnya, ini ada dapat grip. Nah, grip ini fungsinya juga sekaligus adapter kalau misalnya kalian mau pasang lightingnya ke light stand atau ke si stand. Jadi ini nanti tinggal dipasang ke bagian bawah lightingnya. Di sini ada locknya yang bakal masuk ke lubang di sini. Jadi ketika kalian kencengin, ya, dia itu nggak akan lepas-lepas, nggak akan lari-lari, jadi lebih aman juga. Tinggal diputar kayak gini, nggak perlu pakai alat, ya, tinggal diputar dan udah, tuh kenceng langsung, simple banget. Berikutnya kalian juga udah dapat ini kabel Type C, tuh Type C untuk ngecas. Dan yang terakhir kalian dapat ini modifier, ada dua opsi. Nah, ini adalah diffuser. Cara pakainya nanti ini dipasang di modifier yang ini. Ini namanya reflector cone. Jadi fungsi reflector cone ini itu untuk memantulkan cahaya-cahaya yang ke samping ini ke depan. Jadi cahayanya bisa lebih terang lagi, lebih terfokuskan. Jadi kalian bisa pakai ini doang, atau misalnya digabungin sama diffuser yang satu ini. Tada! Nah, ini tinggal kita masukin ke sini. Tuh. Ini udah kenceng ya. Jadi cara ngelepasnya kalian tinggal tekan di sini, lalu putar ke arah kiri untuk membuka. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini dalaman case-nya, ada foam tambahannya. Jadi bisa lebih aman juga memang untuk naruh lightingnya di sini. Ini lampunya kecil banget, cuman sekepal tangan. Yang gue pegang ini warna hitam.
Tapi kalian juga bisa beli dengan opsi yang warna coklat. Sekarang gue mau breakdown dulu key feature dari lampu Easy Mode Nova 60W ini. Lampu ini ada built-in baterainya, jadi bisa nyala tanpa dicolok listrik atau ke power bank. Ukurannya cuma 12 x 8,3 x 7,2 cm. Beratnya cuma 595 gram. Lampu kecil ini bisa dibikin jadi lebih warm atau temperaturnya dibikin lebih cool. Bisa juga dibikin berwarna karena dia juga RGB. Lampu ini juga punya banyak efek cahaya yang bisa diatur. Kalian juga bisa connect lampu ini ke device kalian untuk kontrol dari jauh. Untuk syuting yang sunyi, lampu ini juga bisa dibikin mode tanpa fan, tanpa suara. Jadi nggak akan mengganggu recording suara kalian. Dan kelengkapannya udah komplit. Pas beli udah dapat case, dapat grip, 2 opsi modifier, dan juga kabel. Pokoknya ini keren banget dan sekarang kita bahas lebih detail mengenai lampunya. Cara nyalain ya, menurut gue asik banget. Kalian tinggal tekan di sini dan puter encodernya 10 kali. Ini menghindari nyala tanpa sengaja yang kepencet tanpa sengaja di dalam tas kalian. Ini pinter banget. Abis kalian putar 10 kali, dia akan langsung nyala dan langsung masuk ke mode yang terakhir di set sebelum dimatiin. Jadi nggak ribet kalau misalnya kalian syuting sampai malam, kalian matiin, kalian beres-beres, pas besoknya mau syuting, dia udah kembali ke mode yang pas syuting tadi malam. Oke, sekarang kita bahas setiap tombolnya. Yang paling kiri adalah tombol FX. Di sini kalian bisa pilih 20 efek cahaya dan adjust keterangannya. Dan juga speed atau kecepatan dari masing-masing efeknya. Tombol berikutnya adalah fan dan Bluetooth reset. Kalau ditekan sekali, dia akan matiin fan-nya dan otomatis masuk ke mode yang lebih redup. Supaya ya dia nggak overheat, karena kan fan-nya nggak nyala. Kalau ditekan lagi, dia akan kembali ke keterangan yang awal dan fan-nya juga akan nyala kembali. Kalau ditahan, dia akan reset mode Bluetooth-nya supaya bisa di-connect ke device yang baru. Tombol berikutnya adalah tombol mode, di mana kalian bisa cycle antara mode pengaturan, mode HSI untuk warna RGB, atau mode CCT untuk pemilihan cahaya yang cool atau warm tergantung settingan Kelvin yang kalian mau. Di mode RGB, kalian bisa atur dim untuk terang dan gelapnya cahaya. Lalu kalian juga bisa atur hue untuk nentuin mau warna apa. Dan yang terakhir adalah settingan saturation untuk seberapa berwarna cahayanya diproyeksikan sama lightingnya. Tombol terakhir adalah tombol max. Ini fungsinya di mode CCT untuk kasih boost power supaya cahayanya lebih terang lagi. Tentunya mode yang ini akan makan lebih banyak baterai dan listrik, tapi cahayanya juga lebih terang. Kalau dua knob ini dipakai untuk ngatur semua pilihan mode dan menu yang tadi. Sekarang kita akan contohin beberapa use case dari lightingnya. Lighting ini bisa dipakai buat jadi key light dengan diffuser balon bulat ini, karena cahayanya jadi lebih soft. Kalau nggak pakai diffuser, dia jadi lebih harsh kayak begini. Opsi lainnya, kalian juga bisa pakai lampu ini sebagai fill light. Kalau kalian udah punya key light yang terang, lampu ini bisa jadi secondary untuk isi sisi satunya supaya shadow dari key lightnya nggak terasa terlalu harsh. Opsi ketiga adalah jadi hair light atau kicker, karena dia ada reflektor cone yang bisa bikin lightingnya lebih terarah dan lebih kencang. Dan karena RGB, ini lebih kerasa efek dari hair lightnya. Opsi terakhir adalah buat jadi cahaya background, di mana lampu ini cukup terang untuk kasih background RGB sesuai dengan tema yang kalian mau. Sekali lagi, lampu ini ada baterainya ya. Jadi kalau kalian mau pakai outdoor, yang susah nyari colokan, ini bakal ngebantu banget. Sekarang kita lihat kontrol aplikasinya. Oke, aplikasinya udah kita install dan sekarang kita akan coba connect si lampu Easy Mode ini ke aplikasinya. Tinggal kita pencet PL60 RGB. Oke, kita lihat, press and hold the Bluetooth reset button. Oke, udah kita reset. Sekarang kita pencet next. Langsung kebaca ya. Nah, ini sekarang dia lagi nge-add ke aplikasinya. Kita tunggu aja. Wow, langsung selesai. Kita pencet done. Ini real time ya guys. Sip. Udah selesai dan udah masuk juga ke aplikasinya. Sekarang kita bisa coba untuk atur lightingnya. Nih ya, lightingnya di depan bisa kita lihat 5.600, 4.000, 3.200. Ya. Tuh, bisa juga di set individual sampai 6.500. Jadi cool. Sekarang kita coba juga untuk atur intensitasnya. Tuh ya, real time. Jadi di slide ke kanan langsung terang, di slide ke kiri langsung gelap. Terang, gelap. Terang, gelap. Terus kita juga bisa geser-geser nih MG-nya. Bisa kita save juga, misalnya mau di 4.600.
Tuh ya, jadi kita udah nge-save beberapa preset temperatur. Sekarang kita coba ke mode color. Di sini kita bisa otomatis tentuin mau warnanya apa dengan kita tap di layar kita di sini. Tentunya bisa diatur juga terang gelapnya. Berikutnya adalah mode gel. Gel ini itu kayak preset warna yang dipakai sama filmmaker gitu ya. Jadi kalau kalian mau nentuin warna yang udah preset itu bisa pakai gel ini. Ada Lee, ada Roscoe. Nah, ini ada beberapa preset warna yang udah sesuai standar. Dan yang terakhir ada efek, dimana kita udah bisa ngelihat semua efeknya di layar. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pilih satu-satu di layar kecilnya, bisa langsung dari smartphone. Fitur tambahannya di sini ada delay light off, jadi dia bisa mati otomatis setelah kita set timernya. Di sini juga ada mode tambahan, yaitu dia bisa ngikutin suara. Tes suara. Nah, ketika ngomong, lampunya akan berubah warna. Untuk yang ini sama juga, cuman bedanya pilihan warna yang dirotasi itu berbeda. Ya itulah demonstrasi menggunakan aplikasi Nova 60W. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Apakah lighting ini worth it atau enggak? Dan buat siapakah lampu ini cocok untuk dibeli? Dari gue pribadi, investasi lighting ini penting banget, apalagi buat pemula foto dan video. Karena kalian akan belajar banyak banget dengan pembelian satu lighting ini aja. Apalagi kalau lightingnya ini sangat versatile dan bisa dipakai di banyak kebutuhan. Soalnya jadi future proof. Future proof artinya bakal tahan lama. Awalnya bisa jadi kilat kalian, tapi seiring perjalanan kalian dan beli lighting yang lebih banyak, ini bisa jadi lighting yang secondary atau jadi lighting backup yang sangat reliable. Karena ya ada baterainya, ada banyak opsi diffusernya, banyak opsi modifiernya, bisa RGB, warnanya bagus, pokoknya ini oke banget. Build quality lighting ini bagus, solid banget, bodinya solid, cahayanya juga akurat, nggak ada shifting warna. Beda lah, pokoknya sama lighting COB yang murah-murah. Menurut gua untuk harganya ini sangat worth it untuk kalian yang mau syuting film, atau mau bikin konten, atau suka foto dan video, dan mau belajar lebih lanjut. Ini barang yang bagus banget. Please, kalau kalian lagi nyari lampu kecil, wajib consider lampu yang satu ini. Karena di zaman gua dulu belajar lighting, dengan harga yang sama, gue cuma dapat lighting yang harus dicolok, nggak bisa connect ke smartphone, belum RGB, bahkan nggak bisa diatur mau cool atau warm. Dan sekarang udah ada lampu yang sebagus ini. Ini worth it banget dan linknya udah gue taruh di caption. Silahkan kalau kalian masih ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar, nanti akan gue bantu jawab. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.